sekarang kita ke segmen 2 nih, Mbak, terkait dengan proses rekrutmen di Telkom gitu. Nah, mungkin ini saya mungkin mau membandingkan juga nih, maksudnya, Mbak Dini di tahun 2014 dengan Mbak Dena di 2019. Mungkin ke Mbak Dena dulu, apa aja tahapan proses rekrutmen di Great People Trainee Program, Telkom gitu, Mbak? Kalau yang pertama sih seleksi administratif itu pasti, kemudian tes online, Mhm, terus, tapi ini beda-beda ya tiap batch ya, karena mhm, dari batch kan saya batch 9 terus ke batch 10-nya aja udah beda, batch 11 juga beda. Tapi kalau saya ada collaborative games, jadi kita berkelompok dengan aplikan lain gitu, mhm, terus ada study case, terus kita presentasi bareng-bareng tentang, hasil problem solving kita terhadap study case itu. Terus mmm, ada Telkom Dream Challenge. Jadi collaborative game sama Telkom Dream Challenge itu di satu tahapan yang sama. Kalau Telkom Dream Challenge itu kita individu bikin video singkat tentang diri mmm, sendiri kayak gimana, kemudian kenapa mau masuk Telkom gitu. mhm. Jadi, Setelah maaf Mbak, berarti tadi kan di pertama seleksi administrasi, terus iya, setelah itu, apa tes tadi namanya? online. Oh, tes 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 online ya? iya, Heeh, terus setelah itu itu, terus collaborative games dan Telkom Dream Challenge itu jadi mmm, satu tahap. kalau, kolaboratif games itu apa itu, Mbak? Jadi kita berkelompok, Heeh. meskipun kenal nggak kenal, tapi nanti ada list aplikannya yang bisa kita ajak team up, terus Oh, bisa oke. di-chat, terus ajak gabung gitu. Terus lucunya dulu saya tuh milih kelompok yang lulusan Jerman, lulusan UK, Iya, LPDP S2 gitu-gitu. heeh, Jadi nyari orang yang kira-kira, "Oh pinter-pinter nih," gitu. mhm, Ini agak nge-trik sih iya iya. gitu. Oh, oke Tapi oke. nggak menentukan juga, soalnya Mhm, kan skill juga nggak ditentukan sama alma mater kan. mhm. Oh, iya. Nah, tadi, seleksi administrasi terus tes online, setelah itu collaborative Collaborative games games, disatukan dengan, Dream Telkom Dream Challenge ya? Challenge, Setelah iya. itu apa lagi, Mbak? Setelah itu ada serangkaian medical check up, psikotes, interview bidang, dan interview personality and culture. Jadi, Mmm, itu di 4 hari yang berbeda mhm. dan diacak gitu. Jadi ada yang dapat medical check up duluan, ada yang psikotes Oh, duluan, tapi yang jelas ada medical check up, terus mhm, psikotes kayak yang ada tes Pauli itu, iya, terus tes biasa personality, kemudian interview bidang misalnya kita pilih kalau kalau aku dulu marketing, jadi mhm, seputar marketing tapi nggak yang ilmu marketing kita, cuman lebih ke korelasi dengan Telkom dan pekerjaan juga mhm, gitu. mmm, Kemudian interview personality and culture. baik. Setelah itu Setelah apa? itu pengumuman, Oh oh, hanya itu itu aja, tahap Mbak, ya? terakhirnya. Iya. Oke oke. Nah, kalau Mbak Dini merasakan yang seperti itu, Mbak, atau ternyata lebih banyak Ya, atau lebih dikit gitu, Mbak? Ternyata, dari Dena dulu ternyata lebih banyak ya. Dari saya dulu saringannya mungkin nggak sebanyak itu ya. Jadi Mhm, dulu saya administrasi, pastinya sama mhm. administrasi, kemudian langsung ke Itu online atau masih pakai berkas gitu, Mbak? masih Online ya? pakai berkas dulu. Oh, masih Karena pakai kan berkas? iya, masih pakai berkas, dicek. Jadi saya langsung dulu itu, posisinya di Telkom Geger Kalong di Bandung. Heeh. Semua, gini, saya dulu itu jadi apa ya, jadi kelinci percobaan, angkatan saya sebenarnya. Jadi itu khusus dibuka untuk lulusan luar negeri aja. Oh, oke oke. Jadi dulu saya Mhm, apply-nya itu. Jadi teman-teman saya ngerasa saya kayak sangat kompetitif ya, S2-nya tuh di mhm, luar semua gitu. Kalau saya mmm, sendiri dari Taiwan, terus ada teman dari Inggris, mhm, dari Aussie, mhm. pokoknya kayak wah kayak mentereng-mentereng gitu semua Iya. karena memang dan itu hanya terjadi di tahun 2014 saja. Oh, oke Jadi oke. kayak pertama dan terakhir gitu, nggak ada lagi Nggak setelah ada itu. lagi? Jadi merasa memang, wah ini kayaknya kelinci percobaan gitu. Makanya mungkin karena dulu itu dikit ya, jadi Mhm. didatangkan semua ke Bandung. Mungkin Oh, dulu angkatan saya mungkin ada 50 sampai 60 lah, nggak yang mmm, ratusan gitu. mhm, Dan untuk saringannya sendiri juga nggak banyak karena mungkin orangnya nggak banyak ya. mhm, Setelah administrasi, cek berkas, mhm, kalau lolos langsung besoknya itu psikotes, kayak tes Pauli ya, psikotes mmm, biasalah. mmm, Setelah itu, ada FGD, Focus mmm, Group Discussion. mmm, Nah, setelah itu langsung interview akhir setelah FGD itu. Interview mmm, langsung dengan user in English. Jadi ini mungkin karena ekspektasinya semua dari luar negeri ya, jadi ini bahasa Inggris ya? iya deg-degan juga sebenarnya, takut belepotan ya bahasa Inggrisnya. Dan Memang kalau setelah kalau di Taiwan bahasa Inggris apa bahasa ini, Mbak?
Bahasa Kalau kuliahnya dulu bahasa Inggris, tapi daily-nya Mandarin Chinese sih. oh, Dengan orang-orang iya sih. lokal tuh ya bahasa Cina Iya gitu. benar sih, Mbak. Nggak banyak yang bisa bahasa Inggris, makanya Heeh kayak saya juga sebenarnya nggak pede-pede banget gitu untuk heeh. wawancara in English, tapi Oh. ya sudah jalan. Setelah yang interview terakhir itu baru match check. Jadi Ah, bareng semua, nggak yang random gitu. oh iya siap, Mbak. Nah, tapi, kemungkinan kalau yang untuk program apa, yang tahun ini yang akan segera dilaksanakan, mungkin secara garis besar seperti yang Mbak Dena sampaikan tadi ya, mulai dari seleksi berkas, tes online, terus collaborative games, terus, apa, dream challenge, interview bidang, interview personal dan culture, Personality culture. baru medical check up, benar ya, Mbak, ya? Iya, kira-kira kayak gitu. Sebenarnya Oh, mungkin yang akan beda itu yang pasti ada sih tes online ya, bahasa mhm. Inggris, terus TPA yang kayak bidang-bidang Oh, oke. diputer-puter, Iya, matematika. Sama kalau saya dulu ada tes bidang, jadi tentang marketing itu teori banget tentang mhm, marketing. Cuman waktu saya nanya ke angkatan setelahnya itu nggak ada tes bidang, tapi tes online itu mhm, pasti ada. Jadi bahasa mhm, Inggris TPA itu ada. Terus mhm. kalau yang Telkom Dream Challenge dan Collaborative Games itu di setelah-setelahnya juga sempet nggak ada ya. Oh, oke Di oke, heeh, GPTP 8 itu sempet ada. mhm. Telkom Dream Challenge gitu, sebelum-sebelumnya juga sempet ada. Jadi emang agak berubah juga sih, tapi nggak jauh-jauh dari itu, tes Iya online, sih, terus mhm, yang jelas interview bidang ya, mhm, medical check up, psikotes gitu-gitu, culture itu juga ada. mhm. Mungkin beda di collaborative games-nya aja sih. Nah, kalau terkait di collaborative games itu, maksudnya, apa sih yang kita lakukan di sana begitu, Mbak? Pertama kita bikin kelompok dulu, Mhm, isi 4 orang, terus mhm, kita, ada study case. Waktu itu kan masih ada belanja.com ya, terus study case-nya kita milih itu, mmm, gimana caranya belanja.com jadi top of mind e-commerce di Indonesia. Terus ya udah kita bikin, mhm. eee, solusi-solusi kita, strategi kita apa, gitu. Terus Oh, bikinnya juga harus terstruktur juga kan. mhm mhm. Terus dipresentasiin itu tapi kita rekam gitu dan itu bisa virtual juga sih waktu itu karena semuanya pada di Iya, Jakarta jadi kita, ya udah ngumpul bareng, terus ngerjain bareng dan itu seru banget karena aplikan Telkom Food itu juga mereka juga orangnya nggak yang, senggol-senggolan gitu iya, jadi kita heeh. juga bahkan sampai nginep bareng di salah satu apartemen gitu, Oh, terus, ngerjain bareng sampai malam gitu kan, kayak gitu. Jadi saya emang semua nggak pada niat, tapi heeh, nggak yang yang saling iya menjatuhkan, karena emang itu iya, nilai kelompok kan. iya penilaian kelompok gitu. Itu mungkin ya saya nggak kebayang sih gimana gimana ininya, maksudnya gimana atmosfernya gitu. Baru kenal ya kan? Iya baru kenal gitu kan, terus disuruh ya dan maksudnya ya pragmatis aja nggak, akan ada yang terseleksi pasti dari situ begitu ya, Mbak, ya? Iya, Mmm, nah itu mungkin mirip-mirip dengan FGD ya, Mbak Dini ya? Kayaknya ya? Iya mungkin iya sih. Mungkin mungkin ya? ganti FGD. Iya Cuman ya. tuh, mungkin dihapuskan karena kan itu kan milih kelompok, belum tentu kan orang-orang juga, Mhm, apa ya, dapet orang yang niat. Soalnya kan, aku sempet ngajak beberapa orang juga dan dia tuh mhm. ngebales kalau dia nggak lanjut seleksi Telkom Mmm, gitu. Jadi Oh, mungkin itu udah nggak ada lagi ya, karena belum tentu semua aplikannya juga at the mhm, same page gitu kan. iya, mhm, mmm. Dan itu mmm, agak gambling juga kan kalau kita, milih kelompok yang kita nggak kenal gitu, dan mhm, apalagi sama-sama apply gitu. iya. Itu berapa lama, Mbak? Maksudnya mulai dari pembentukan kelompok sampai tadi ada presentasi juga ya, Mbak, ya? Sekitar 1, 2, 3 minggu, yang jelas nggak sampai sebulan ya, Oh, mhm. tapi di Wah atas 2 minggu. lama juga, ya lumayan juga ya. Iya. Jadi kalau misalkan yang masih bekerja gitu kan, terus apply dan ikut itu gimana ya? Jadi mereka ya kalau nggak cuti ya di luar jam kerja. Bener juga gitu ya, iya sih. Iya. Nah, baik, Mbak, tadi nah setelah itu baru, Dream Challenge. Kalau Dream Challenge itu bikin video begitu, Mbak? Iya, bikin Mmm, video. oke, bikin video terus di-post di media sosial? Iya eh, Oh kayaknya di-submit, nggak di-post, tapi oh di-submit di-submit. aja? Ah, oke, Iya. siap. Tapi Nah kalau mau cari di YouTube Telkom Dream Challenge nanti ada juga orang yang nge-post videonya mmm, mereka juga ada gitu. siap. Nah, Waktu itu mungkin aja saya ngerekamnya di tempat karaoke itu, karena nyari tempat yang quiet oh, itu iya iya, bingung juga benar kan. benar benar. Iya iya. Nah, tadi mungkin yang berbeda, maksudnya dari tahapan rekrutmen di perusahaan lain, mungkin di BUMN lain, mungkin itu ya, Mbak, ya? Atau, kalau interviewnya gimana, Mbak? Interview bidang itu apakah, eee,
apakah langsung berhubungan dengan usernya atau ya terkait dengan kompetensi aja gitu? Iya itu, diinterview oleh user-nya. Mhm, Terus mereka itu nanyanya nggak cuma skill marketing kita. Jadi mhm, sebenarnya waktu psikotes itu kita dikasih study case tentang bidang kita dan mhm. itu cukup sulit sih. Terus Mmm, kan kita jawab kan. iya, Terus waktu interview itu kita menjelaskan study case itu lagi. mmm, Selain itu juga kita ditanya tentang, study case di Telkomnya. Jadi kita make sure kita nggak cuman tahu skill dari, teori bidang yang kita ambil, tapi kita juga tahu gimana cara implementasinya di Telkom, terus gimana cara itu menjadi sebuah solusi bagi mmm, Telkom. mhm, mhm, Terus juga tuh, waktu kemarin tuh, make sure kita ngasih tahu apa kontribusi yang mau kita kasih ke Telkom berdasarkan bidang itu. Jadi karena kan itu, kalau udah tahap situ kan udah menyaring kandidat-kandidat terbaik mhm, kan. Jadi make sure kita itu stand out dibandingin yang lain. Jadi kita harus, taruh originality kita di situ. mmm, Apa, terus make sure juga kita udah tahu nih basic-nya tentang perusahaan, ya nggak harus tahu tentang yang kayak digital platform, connectivity, dan service itu kan udah detail banget ya iya, itu, udah mhm, strategi perusahaan juga. Cuman kita tuh tahu, info-info basic yang ada di webnya gitu. Terus, mmm, eee make sure kita juga, research lah yang jelas, research dulu kan tentang Telkom, terus produknya apa aja, jangan sampai kita nggak tahu produknya meskipun kita iya, bukan customer ya, mhm, tapi kita harus tahu aja lah produknya apa, terus kita lihat juga aktivitas di sosial medianya, entah itu aktivitas marketing atau aktivitas kayak kegiatan-kegiatan charity culture juga. Jadi biar kita tahu nih, mhm. make sure kita pertama kita cocok ya, kalau misalnya nggak cocok ya udah mundur aja gitu kan. Terus kita juga tahu apa nih yang bisa kita improve dari kegiatan-kegiatan yang udah dilakukan Telkom, entah itu operasional atau non operasional. Terus Mmm, kontribusi apa, terus gimana cara kita, implementasiin skill-nya di Telkom dengan cara kita sendiri. mmm. Jadi itu, artinya maksudnya setelah Mbak Dena, lolos, ketemu bekerja dengan user itu begitu, Mbak? Enggak sih, Enggak ya? enggak enggak ketemu. Oh berarti mungkin hanya interview bidang aja begitu ya, Mbak, ya? Karena Maksudnya kan penempatannya kalau kemarin tuh heeh, user-nya itu dari consumer ya. mhm, Kalau misalnya terus saya ditempatinnya karena kan consumer kan, yang IndiHome lah. mhm, Terus kan, marketing kan lebih ke IndiHome, cuman saya di wholesale and international service. mmm, mhm, mhm, Jadi nggak ketemu user-nya. Cuman mmm. emang sesuai, mungkin, yang Oh, ketemu iya, user-nya adalah teman saya yang keterima sama-sama marketing tapi di direktorat consumer gitu. Cuman mmm, kan nggak semua yang pilih marketing masuknya consumer kan. mhm, benar, Pak. Nah, terus setelah itu baru interview, personal dan culture ya, Mbak, ya? Iya, Nah kalau itu gimana interviewnya, Mbak? lebih ke personality kita kalau dikasih study case. Cuman kalau Mmm, misalnya saya pikir-pikir lagi mungkin dia lebih selain make sure personality-nya sesuai dengan budaya Telkom, dia juga ingin mastiin lagi sih kalau mau ditempatin di mana aja. mmm, Karena kan nggak banyak sih, cuman kan, eee, pasti ada lah di tiap angkatan satu atau 2 orang yang ujung-ujungnya tuh, mundur karena penempatannya tidak sesuai. Padahal kan oh, udah iya, iya, dikasih tahu kalau penempatannya di seluruh mhm, Indonesia gitu kan. mhm, Ya meskipun nggak sedikit yang ditempatin di Jakarta atau di tempat kampung halaman, pokoknya tempat yang sesuai keinginan, tapi kan, belum tentu gitu kan, masih ada chance mhm, juga meskipun cuma satu orang nih dari 100 aplikan cuma satu orang yang ditempatin di daerah, yang lainnya di Jakarta contoh ya, tapi iya, kan tetap aja kan itu satu orang itu kan juga belum tentu dia menerima gitu. mmm, mhm, Cuman ya nggak gitu sih, nggak yang cuma satu mhm, orang, pasti mhm, ada banyak lah yang ditempatin di daerah juga karena emang iya, emang butuh di daerah gitu. mhm, Jadi cuman di interview itu juga make sure kita ngeyakinin kalau secara tulus ya, jangan mhm, cuman biar lolos aja kita bilang mau ditempatin di mana aja, karena semua semua yang udah keterima itu pasti mereka udah menyatakan kalau mau ditempatin di seluruh Indonesia gitu, cuman make mmm. sure kita beneran mau. Mhm, iya sih. Tapi kalaupun, ditempatkan maksudnya di daerah atau di regional pun kalau kita ditempatkan ya mungkin pasti akan ada perbedaan tunjangan juga begitu kan ya? Iya, sesuai Harusnya dengan ya daerah juga, iya, soalnya kan, heeh, iya, ada indeks kemahalan ya, jadi mhm, ada kota-kota di Indonesia yang emang biaya hidupnya tinggi, jadi mhm, disesuaikan. Jadi mhm. sebenarnya sama aja, Iya benar, cuman mhm,
karena kita di kota mana jadinya beda karena biaya Mhm. hidupnya beda gitu. Mhm. Nah, baik, Pak. Jadi tadi mungkin kan ya mungkin yang paling mendekati tahapan proses rekrutmennya tadi ya seleksi administrasi, terus tes online, di mana tes online tadi itu ada tes matematika dasar, bahasa Matematika, Inggris, bahasa sama Inggris, TPA juga, Mbak, ya? iya TPA. TPA, terus setelah itu baru Kalau saya tes bidang, cuman kalau, heeh? Oh ya tes bidang eee, ya? Mhm, belum tentu ada soalnya di GPTP 11 itu nggak ada nggak tes ada? bidang. Oh, oke. Ya, terus setelah itu baru ada collaborative game sama, Dream Challenge, terus setelah itu ada interview bidang dan interview personal and culture ya. Nah, setelah itu medical check up dan setelah itu baru diumumkan kelolosan. Nah, menurut Mbak Dini nih, Mbak, ya kan tadi panjang banget ya prosesnya. Eh, Mungkin secara general tips dan trik supaya lolos di proses tahapan itu apa, Mbak Dini? Mungkin yang Mbak Dini aplikasikan dulu gitu, Mbak. Kalau dulu mungkin, saya coba relasikan Mhm, dengan kondisi sekarang, mungkin belajar sih sama benar kata Dena, research. mhm, Walaupun walaupun teman-teman yang mau apply bukan pengguna Telkom, tapi kan mhm, seenggaknya kalau udah masuk perusahaannya pasti akan memakai kan, jadi harus tahu produk-produknya apa dulu. Selain mhm, mungkin kalau untuk TPA ya di mana-mana kita bisa pelajari kan, udah ada iya, bukunya, mhm, online-nya. Latihan sih, kayak latihan mmm, kalau memang itu kan bukan hal yang diajarkan di kuliah ya. Gitu, kayak Pauli dulu kan, kayak iya, tes-tes kayak gitu tuh kayak gambar pohon, terus gambar mhm, orang, itu kan ada makna yang mhm, ingin di ini, tapi harus dikerjain dengan tulus sih, jangan kayak semoga diterima jadi kayak menjadi orang yang beda gitu. Karena itu mungkin akan ketahuan saat interview sih kalau menurut mhm, saya. Jadi kayak be yourself aja, mhm, kayak ya udah jadi diri sendiri, terus do the best, lakukan yang terbaik, kayak berusaha semaksimal mungkin ya, belajar di mana mana aja. Dan itu sih yang bener kata Denang, sekarang kan era digital ya, sosial iya, media Telkom tuh banyak banget, dan untuk nyari, orang tips, rekrutmen atau orang yang udah tadi Telkom Dream Challenge di YouTube juga bisa dilihat biar mmm, jadi benchmark kalau misal iya, disuruh, jadi kita nggak kosong banget gitu, mhm, nggak yang, "Mau ngapain sih ini?" Kan orang juga bisa search ya, ini iya, ternyata kayak gini tahapnya, dan yang paling utama sih menurut saya doa orang tua sama mmm, doa diri sendiri sih, kayak iya, minta restu orang tua gitu. iya, Karena kayak emang kerasa banget kan kalau misal kita nggak bilang, tahu-tahu ini nanti malah orang tuanya, "Loh, nggak pengen di Telkom," misal kan mmm. disuruh jadi PNS misal, kan jadi nggak match ya keinginan Tapi kayaknya orang lebih tua. enak jadi apa, di Telkom daripada PNS sih, Mbak. Oh gitu, karena saya belum jadi PNS Preferensi. jadi nggak Iya, tahu. bener bener. Iya, yang penting itu sih ya, kayak Iya, kita udah berusaha, terus berdoa dan kepoin, kayak curiosity iya, itu bisa membawa kita ke mana-mana loh, kayak iya, kepo ternyata ada yang upload, terus mhm, proses proses rekrutmen, ada yang cerita secara gamblang juga saya pernah lihat tuh di blog orang tuh dijelasin dengan mmm, detail banget, mhm, rinci banget gimana. Bahkan sampai pertanyaan interview dia juga tulis, iya, karena dulu saya googling juga di zaman 2014 kan belum ada tuh iya, Instagram, jadi mhm, di blog orang tuh saya suka baca-baca. Oh mhm, ternyata pertanyaan interview di Telkom kayak gini nih, jadi kita udah prepare gitu, dan se selain itu kayak mental dan fisik sih harus disiapkan mmm, kalau mhm, sebelum pandemi. iya. Karena mungkin ini pandemi jadi online, siapkanlah internet terbaik. Nah, itu dia. Karena kalau interview online terus putus-putus kan nggak enak ya. Iya, bener iya, Orang bener banget sih, dengarnya Mbak, juga heeh, nggak prepare, dan mhm, kalaupun online juga harus siap, berpakaian rapih, dan mhm, memang harus fisik mental itu sih yang harus disiapkan mmm, gitu, iya, nggak asal-asalan. mmm, siap, Mbak. Nah, tadi ya saya nggak kebayang sih, kalau Mbak Dena pas tes Paulinya online ya, Mbak, ya? Oh enggak, kalau saya Oh kan tesnya, fisik ya, oh yang fisik? online tuh cuman tes online aja. Oh, oke Tapi oke, kalau udah psikotes apa tuh, mhm, udah fisik, terus oh juga fisik? bisa milih mau tes di mana. Ya nggak di Mmm, setiap kota ada, tapi kayak di kota-kota gede kayak di iya, Makassar, Surabaya, Bandung, mmm. Jakarta gitu. Soalnya kemarin ada yang bilang tes Pauli online gitu, saya nggak kebayang gitu kayak gimana. Nggak kebayang juga Gimana sih. nulisnya ya? Iya. Tapi ya ya Online. mungkin, ya karena ini masih pandemi ya berarti kan semua kemungkinan tentu harus disiapkan begitu ya, Mbak. Apa, ya benar sih tadi yang disampaikan oleh Mbak Dini, ya latihan sih, apalagi kayak psikotes, TPA, dan yang lain itu ya bisa dengan latihan sih begitu. Misalkan bahkan kemarin, ada yang di apa, tes Pertamina
Itu soal tesnya pun ada di YouTube gitu. Wah, Iya, emang ada. Iya, Soal ada. tes Telkom juga ada di Nah, YouTube. itu dia gitu. Jadi ya maksud saya itu juga bukan satu kecurangan begitu kan. Ya ya kalau misalkan di kuliah nyontek ya memang ya curang begitu kan. Tapi ini kan rule-nya nggak ada gitu. Jadi ya ya menurut dan saya sih bisa biasa jadi aja ya. beda sih Nah, pertanyaannya ya itu dia maksudnya. bisa jadi Iya, beda juga Jadi ya. nggak apa-apa sih. cuman kan setidaknya ada gambaran lah Ya gitu. setidaknya ada gambaran nih, Mbak. Nah, kalau dari tadi dari Mbak Dini sudah gimana tips dan triknya. Kalau dari Mbak Dena apa nih, Mbak, tips dan trik lolosnya? Sebenarnya sama banget kayak Hmm, Mbak Dini, terutama yang tes online tuh belajar hmm, sih. hmm, Kalau saya dulu tuh karena saya banyak banget seleksi, bahkan saya tahu nih saya kalau keterima saya nggak bakal ngambil nih, ada perusahaan asuransi iya, juga, terus ada yang nggak jelas sekalipun, yang namanya pun nggak jelas dan yang tahu, "Oh ini nggak bakal mau nih," gitu. Cuman ya heeh. udah saya jalanin aja seleksi-seleksi gitu karena Oh, iya iya. biar saya belajar juga, Iya benar sih. latihan interview, Mhm, latihan tes online juga. Jadi kayak Pauli nih, pertama banget saya Pauli itu saya bahkan tuh 1 lembar tuh aja nggak mmm, dibalik gitu, karena iya, kan kaget kan, itu pertama mhm, banget. Saya juga lupa itu perusahaan apa, karena itu lupa lah itu perusahaannya, nggak tahu lah. mmm, Terus sampai akhirnya waktu saya Pauli di Telkom tuh saya sampai minta kertas lagi gitu. Jadi itu oh, kan udah improve banget kan, mhm itu mhm, padahal saya nggak belajar sendiri, tapi saya belajar dari tes-tes dan saya juga interview itu udah banyak banget interview, banyak banget mmm, tes, psikotes apa, jadi semuanya itu udah terbiasa lah. Jadi saya menyarankan juga untuk teman-teman yang mau apply juga tuh, mhm, jangan pilih-pilih, pokoknya kalau mhm, seleksi, seleksi aja iya. gitu. Buat Jadikan tempat belajar latihan juga. gitu ya, Mas? Iya, buat latihan juga, karena kan Iya, beda-beda juga kan. Terus heeh, kayak tes-tes kayak tes kayak bidang-bidang lah, itu kan heeh, juga yang nggak bisa kita sekali lihat pertanyaan langsung bisa mhm, jawab kan. Itu juga harus, melewati beberapa belajar-belajar. Mungkin kalau prefer untuk belajar daripada tes langsung, karena kan effort itu juga boleh mhm, sih. Cuman kalau saya sih, karena biar bisa ngebandingin juga kan tiap perusahaan, bahkan perusahaan yang menurut kita nggak terkenal sekalipun, itu juga mereka juga seleksinya juga nggak gampang gitu. mhm, Jadi itu mmm, bisa dijadiin pelajaran, mhm, apalagi interview juga mhm, gitu. iya, setuju Terus, banget sih, Mbak, eee gimana, Mbak? iya, terus saya Mhm, juga bahkan sempat interview user di BI juga sebelum mmm, Telkom itu, nggak mhm, lolos sih, karena emang itu kesalahan saya karena saya waktu apply juga nggak tahu, asal apply sih. Jadi oh, heeh, waktu interview user baru tahu kalau ternyata yang saya apply itu nggak sesuai dengan yang saya kira gitu, oh, oke oke, bidangnya heeh, itu beda mhm, jauh gitu, dan itu juga mmm, jadi pelajaran juga kan. Jadi kalau mhm, kalau emang niatnya Telkom, waktu itu BI soalnya apply untuk coba-coba aja, mhm, tapi lolos lolos gitu kan. Jadi kan mhm, kayak, ya udahlah jalanin aja sampai baru di interview user baru ketahuan kalau, oh ini asal apply gitu. Tapi kalau misalnya emang udah niat, berarti harus tahu dulu bahkan mulai dari milih job function pun harus tahu kalau itu sesuai dengan skill mmm, dan kemampuan kita. Soalnya mhm, kemarin waktu di BI itu juga, saya nggak ngerti apa-apa tentang job function yang saya pilih dan nggak mhm, punya background apa-apa gitu. iya sih, Terus, eee, untuk kalau Telkom tuh sebenarnya mereka nyari orang yang bisa bahasa Inggris juga ya, sebenarnya nggak harus jago, yang mhm, penting ada basic-nya lah, bisa untuk komunikasi, nggak harus yang kayak TOEFL IBT dia 100 mhm, gitu, nggak harus gitu. Tapi yang penting bisa berkomunikasi juga. Terus mhm, waktu saya interview bidang itu saya pakai bahasa Inggris, tapi saya izin dulu, boleh nggak pakai bahasa Inggris, soalnya kan belum tentu, lawan kita juga bisa heeh, keep up juga kan, gitu. mhm, Terus akhirnya saya interview lah pakai bahasa Inggris gitu, karena emang ngaruh juga, berguna juga bahasa Inggris itu, dan itu mmm, sebenarnya hal yang sangat mandatori yang bahkan tuh nggak harus ada di requirement, udah harus bisa. Karena kan yang namanya juga digital disruption kan, produk-produk asing, partner-partner asing itu kan tidak bisa dihindarkan kan, iya nggak bener, mungkin kita, eee, punya partner asing tapi nggak bisa bahasa Inggris gitu. mmm, Terus, eee, yang menurut aku game changer-nya adalah harus aware dengan isu-isu yang ada terutama seputar telco dan digital, melek-lah tentang teknologi. mmm, Terus aku juga sempet bahkan tuh di digital itu semua kan bisa di-monetize ya, kan aku mhm, kan gamer ya, terus kan aku sempet buntu tuh waktu interview, karena kan, udah ke mana-mana lah ngomongnya gitu, mhm, gimana caranya. Terus aku juga nggak ngerti big data, aku nggak tahu IoT, aku mhm, meskipun background aku industri, tapi untuk digital itu aku masih sangat nol. Terus aku tuh menggunakan game jadi bahan untuk interview gitu. oh, Jadi iya iya, aku pakai study case game yang aku hubungkan dengan solusi-solusi buat Telkom gitu. Jadi itu
sangat-sangat ngebantu karena itu aku menguasai itu gitu kan. Dan itu juga align juga. Jadi jangan meremehkan pokoknya yang bisa bantu di digital transformation ini bidang-bidang apapun itu sebenarnya itu bisa gitu asalkan kita tahu caranya dan bisa mengkorelasikannya juga gitu. Tapi nggak ngaco ya. Hmm. Terus juga yang salah satu yang dilihat juga adalah kalian harus fit. Jadi di medical check up juga ketahuan kan, harus fit lah gitu. Jadi itu juga bisa prepare juga untuk medical check up juga. Ya pola makan, pola tidur semua dijaga lah, olahraga gitu. Karena Telkom juga itu prefer orang yang suka olahraga. Pertama kita juga ada pelatihan fisik dan itu pelatihan bimbingan mental gitu dan itu kegiatan fisik di Pusdik gitu kan. Oleh tentara-tentara juga di mana kita harus lari dan lain-lain gitu. Jadi kebugaran itu sangat penting gitu kan. Terus juga preferably suka olahraga. Jadi meskipun kita nggak suka olahraga tapi bugar itu it's okay karena banyak juga yang keterima dan dia bukan orang yang olahraga tapi dia badannya sehat gitu. Tapi akan jadi nilai plus kalau suka olahraga. Ini juga aku juga sebelum apply Telkom itu aku juga lihat-lihat juga kan. Ternyata emang mereka suka yang olahraga karena di Telkom juga banyak komunitas olahraga kayak sepeda, lari gitu. Bahkan waktu aku pertama keterima nih ya, terus kan ketemu VP aku kan, terus ditanya nih, "Kalau hobinya apa?" Terus aku bilang kan, "Iya membaca gini gini gini." Terus habis itu kalau olahraganya sukanya apa gitu, ditanya juga kayak gitu. Terus kan aku bertiga nih yang masuk situ, terus ada salah satu yang bilang, "Saya sebenarnya nggak olahraga," gitu kan, ketawa-ketawa gitu. Terus kayak, "Loh kok nggak olahraga?" Gitu-gitu. "Coba dong ini lari gini-gini." Jadi emang, olahraga itu penting sih. Ya. Mungkin kalau nggak suka olahraga setidaknya fit dan ideal. Terus, apalagi ya, yang penting kreatif. Kreatif juga sih bisa menjadikan apa aja sebagai sebuah solusi, karena sebenarnya di digital business itu kan semua mungkin ya, bahkan yang kita nggak kepikirkan sekalipun itu ternyata bisa jadi hal yang penting gitu. Dan inovasi-inovasi, karena di Telkom juga ada festival inovasi Hack Idea atau di tiap unit juga bahkan ngadain inovasi, itu juga penting. Cuman itu kalau untuk bilang misalnya keterima mau join Hack Idea inovasi itu sebenarnya terlalu jauh sih, tapi sebenarnya bisa dilihat di interview kalau orang itu kreatif apa enggak. Jadi make sure kalian juga mengasah itu, yang penting itu sih up to date dengan digital, bisnis digital atau produk digital. Iya sih Mbak, karena ya perusahaan digital begitu kan, ya tentu harus up to date juga dengan kondisi yang terkini begitu ya Mbak ya. Nah, Ya. baik Mbak. Nah, ini karena udah sejam lebih juga nih kita diskusi. Nah, kita masuk ke sesi terakhir nih Mbak. Boleh mungkin dari Mbak Dena dulu closing statement-nya Mbak, ya mungkin masukan utama kepada teman-teman yang akan mengikuti program rekrutmen Telkom ini, Mbak. Ya, yang pertama itu make sure kalian siap dan bersedia ditempatkan di mana aja. Ya. Nggak cuma kalian doang, keluarga juga. Jadi bahkan Iya. semenjak apply pun bilang nih, "Ma, Pa, saya mau apply di Telkom." Jadi jangan kaget ya kalau tiba-tiba saya ditempatin di Sulawesi gitu. Jadi itu udah hal yang sangat-sangat harus disiapkan. Mungkin ada beberapa kayak rekrutmen regional, jadi kita daftarnya untuk wilayah Jakarta, DKI, atau wilayah Sumatera atau apa gitu. Cuman kalau misalnya untuk yang tapi nanti pasti dikasih tahu kalau bersedia ditempatkan di mana aja. Nah, itu make sure semua siap dan bersedia. Bahkan tuh untuk pindah job function, misalnya kita apply marketing terus ditempatin di sales gitu. Itu juga harus siap. Karena kan ada juga yang jadinya tuh ngaruh ke kerjaan juga gitu. Kalau misalnya nggak sesuai, padahal emang di awal tuh udah dikasih tahu kalau penempatan wilayah atau penempatan job function juga akan bisa berubah juga sesuai kebutuhan Telkom. Terus yang kedua itu banyak-banyak research sih, yang tadi udah disebutkan juga. Kemudian make sure kalian tuh tahu apa yang kalian apply dan juga bisa memberikan solusi, pokoknya original juga lah. Jadi jangan jangan kalian lihat di referensi ini ada orang yang bilang kalian ngikut padahal itu nggak sesuai dengan kalian, itu bakal ngaruh. Dan yang terakhir sih jadi ini aku menurut aku ini yang bikin aku dapat penempatan di pusat di WINS ya, karena waktu aku ditanya dikasih
statement terakhir untuk ngasih tahu kalau aku layak diterima di Telkom gitu kan. Terus aku bilang gini, I have local, national, and international experience in marketing. Aku ngomong kayak gitu. Karena emang dulu di organisasi aku kan organisasi internasional juga. Jadi sempat juga ke Thailand untuk hal marketing lah gitu. Jadi aku ngomong gitu dan mungkin gara-gara itu aku ditempatin di wholesale and international service kali ya gitu. Jadi mungkin kalau kalian punya international experience itu akan ngebantu kalian untuk penempatan atau job function yang kalian ekspektasikan. Cuman disclaimer lagi belum tentu. Cuman kalau aku kemarin kayak gitu sih. Siap. Terima kasih Mbak Dena. Selanjutnya silakan Mbak Dini. Sama-sama. Ya, mungkin kurang lebih sama seperti Dena ya. Jadi karena memang kita masuk ke sebuah perusahaan di mana dia nasional, banyak anak perusahaannya. Mungkin saran dari saya lower expectation ya, kayak rendahkanlah ekspektasi, kayak misal pengen macem-macem nanti nggak kegapai malah sedih gitu. Jadi memang kita itu, saya pernah dibilang satu mentor saya dulu, di Telkom memang kadang kita nggak ditempatkan sesuai keinginan, karena kita ini karyawan yang ditempatkan sesuai kebutuhan perusahaan lah. Kita kan sebagai karyawan juga harus deliver yang kita bisa, potensi apa yang kita bisa untuk memajukan perusahaan. Jadi harus siap dimanapun dan di job function apapun. Misal job function A ternyata dapatnya B, ya kita harus terus belajar. Dan itu sih kuncinya, mungkin teman-teman yang fresh grade continue to learn itu. Jadi kayak belajar apapun, hard skill dan soft skill, dan juga kemampuan adaptasinya harus cepat ya. Karena memang perusahaan ini dinamis gitu, pergerakannya sangat-sangat dinamis dengan 3 generasi di sini. Mulai dari boomer, Gen X sampai Gen Y, dan sekarang udah ada Gen Z, mungkin 4 generasi ya. Jadi harus siap dengan berbagai personality orang, harus siap, pokoknya menghadapi tantangan tuh bukan sebagai hal yang negatif ya. Jadi kayak malah seru, harus di-challenge gitu. Teman-teman fresh grade, jadi harus siap. Terus selain itu di hari tesnya harus siap bugar, tadi benar kata Dena, harus olahraga ya. Bugar fisik dan mental. Jadi harus benar-benar fully prepare. Jadi kayak mau tes tuh kayak menghadapi battle ya, kayak perang gitu. Pokoknya harus ready lah, jangan sampai di hari tes tuh malah gimana-gimana, terus malah nggak siap apapun. Karena kan itu keinginan teman-teman untuk di sini. Dan be yourself sih. Karena kalau kita jadi fake gitu ya, yang jadi backfire ke kita sendiri kalau misal nggak akan bertahan lama gitu di perusahaan. Kalau misal idealnya kayaknya orangnya kayak gini yang mau diterima. Kalau kita kayak gitu terus ya kita sendiri gitu yang tersiksa, ya nggak jadi diri sendiri di kantor itu gitu. Ya mungkin terakhir berdoa sih. Kalau memang terbaik akan didapatkan. Kalau memang Telkom belum yang terbaik, mungkin teman-teman ada yang jauh lebih baik di perusahaan lain gitu. Tuh. Ya. Terima kasih banyak nih masukannya Mbak Dini dan Mbak Dena. Ini bermanfaat sekali. Banyak sekali experience dari Mbak Dena dan Mbak Dini yang bisa kita aplikasikan untuk nanti, bukan kita sih teman-teman ya, untuk mendaftar di program GPTP 14 ini. Ya karena umur saya udah nggak cukup sih. Tapi tertarik ya. Ya, kalau ada experience hire boleh, Mbak. Baik, terima kasih banyak ini Mbak Dini, Mbak Dena sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.